"Nana, bangun." Bara menepuk pelan pipi Karina yang tertidur pulas di kursi sebelahnya. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 1 pagi, dan mereka baru saja sampai di depan kontrakan Karina. "Nana," seru Bara lagi. Berkali-kali tak ada respon. Bara melirik ke arah rumah yang lampunya menyala. Itu tandanya ada orang yang sudah berada di kontrakan calon istrinya itu. Bara keluar dari mobilnya dan berjalan mendekat ke rumah. Niatnya mau membangunkan siapa saja yang berada di dalam. Sesaat ia ragu, takutnya mengganggu. Tapi Karina sendiri sulit sekali dibangunkan. Dan pula, ia kasihan kalau Karina harus tidur di dalam mobil sampai pagi. Bara celingukan melihat sekeliling, dan ia terperanjat saat melihat ke kaca samping pintu. Ada sesosok perempuan yang menempelkan wajahnya di kaca. Tangannya membentuk bulatan seukuran wajahnya, sembari tersenyum ke arah Bara yang terlihat terkejut. Cecil buru-buru beranjak dan membuka pintu. "Malam, Pak. Ada apa, Pak?" tanyanya polos. Sebenarnya ia sedang menahan tawa karena melihat respon Bara yang nampak terperanjat tadi. "Nana ketiduran di mobil, tapi susah dibangunkan." "Oh, siram aja, Pak, pakai air. Bangun itu pasti," ucap Cecil seenaknya, karena ia seringkali membangunkan Karina dengan percikan air. Tuh orang kalau kecapean emang gitu, tidurnya kebo. Apalagi alam bawah sadarnya udah tersetel kalau besoknya libur. Pasti susah dibangunin. Jelas Cecil lagi, yang sudah amat sangat hafal dengan kebiasaan Karina. Bara nampak ragu, dan Cecil tahu akan hal itu. "Kalau Bapak nggak tega, biar saya aja yang siram." Cecil nampak bersemangat, dan Bara langsung menggeleng. "Gak usah." Bara berbalik kembali ke mobilnya. Sementara Cecil bingung dan menunggu apa yang akan Bara lakukan. Pria itu membuka pintu mobil dan melepas sabuk pengaman yang Karina pakai. Gadis itu masih nampak pulas tertidur, bahkan tak terusik sedikit pun saat Bara dengan hati-hati mengangkat tubuhnya. Cecil nyaris menganga melihat adegan di hadapannya. Bara dengan santainya menggendong Karina yang nampak pulas tertidur. "Kamarnya di mana?" tanya Bara, walau sebenarnya ia tahu letak kamar Karina. Cecil yang agak tak percaya melihat adegan di hadapannya, langsung bergegas menunjukkan jalan dan membuka pintu kamar yang sudah terbuka sedikit menjadi lebih lebar. Belum Bara masuk, satu sundulan cukup keras terasa di rahang kanannya. Karina yang rupanya terbangun, kaget dan refleks menggerakkan badannya hendak turun, dan alhasil kepalanya menyeruduk rahang kanan Bara. Bara meringis, namun tetap menahan tubuh Karina agar tak sampai jatuh. Cecil hanya tersenyum diam-diam melihat Karina yang dengan panik turun dari gendongan Bara dan langsung memeriksa rahang Bara. "Maaf, Pak. Bapak nggak apa-apa? Sakit nggak?" paniknya, lekas memeriksa rahang Bara. Karina melirik ke arah Cecil. "Cecil, ambilin batu es sama handuk buat kompres," perintah Karina. Dan Cecil yang masih dengan nada senyum-senyum pergi meninggalkan dua orang tersebut. Mereka duduk di sofa dengan Karina yang dengan telaten mengompres rahang Bara. Ia takut kalau tidak cepat dikompres bisa jadi benjolan. Sementara Cecil sendiri mengintip dari balik dinding tak jauh dari ruang tamu. "Kamu nggak ngompres kening kamu?" Karina yang tadinya fokus ke bagian yang ia seruduk melihat ke arah wajah Bara. Pria itu sedang menatapnya dekat. Karina mendadak grogi. "Gak perlu, Pak. Bapak kan tahu sendiri saya keras kepala."
Jadi mau kecedot juga nggak apa-apa, jelasnya sambil cengar-cengir menahan canggung. Yakin? Bara menyentuh kening Karina yang kemerahan, dan Karina makin merasa salah tingkah. Begitu juga dengan Cecil yang malah manyun melihat kemesraan dua orang di hadapannya. Iya pak. Masa? Iya. Karina mengangguk mantap. Kemudian Bara berbicara dengan nada yang lebih rendah. Kalau kepalanya nggak apa-apa, kenapa manggilnya bapak, bukan mas? Fisiknya. Ya gimana? Walaupun tadi setengah sadar, tapi kan Karina tadi melihat ada Cecil di sini, dan dia merasa agak malu. Nggak kenapa-napa mas, cicit Karina. Apa? Mas nggak dengar? Goda Bara. Karina berdiri. Mending sekarang mas pulang deh. Udah dini hari. Kasihan Nana sama Poci kesepian. Ayahnya belum pulang juga. Bara hanya tersenyum. Dia tahu kalau Karina sedang dalam mode malu-malu kucing. Pulangnya Bara, Karina langsung menghembuskan napas lega. Cie. Karina langsung menoleh ke sebelahnya. Cecil sudah berdiri di sampingnya sambil tersenyum mencurigakan. Apaan sih? Karina buru-buru menghindar. Bukannya apa? Ini orang 11-12 dengan Tommy. Ibaratnya, kalau Tommy rajanya gosip, nah Cecil ini ratunya. Kapan gue bisa dihubungin begitu ya? Digendong ala princess, ngendus-ngendus rahang orang ganteng. Ucapnya sembari menghayal. Apa kata lo? Ngendus rahang? Lo jangan ngomong yang aneh-aneh deh. Kalau ada yang dengar nanti salah paham. Ye, ini orang. Siapa juga yang mau dengar obrolan kita jam segini? Maling. Ucapnya sembarang. Karina terdiam sesaat, kemudian menepuk bahu Cecil. Gue kayaknya lupa kunci pintu deh. Tolong kunciin dong, Sil. Takut ada maling beneran. Gue mau ganti baju. Cecil manyun dan berjalan ke arah pintu depan. Dan tak lama terdengar suara teriakan Cecil yang mengumpat Karina. Karena ternyata pintunya sudah terkunci. Dan ia tahu kalau Karina sengaja melakukannya. Keesokan harinya, weekend, Karina tak ada kegiatan apapun. Bara juga tak ada mengabari kalau mereka akan pergi bekerja atau tidak. Kalau biasanya sih, Karina senang-senang aja. Bahagia malahan. Tapi kenapa sekarang dia malah mau sering-sering bersama Bara? Ibaratnya, mau diajak kerja 24 jam juga hayu. Kenapa loh? Tanya Cecil melihat Karina yang bengong di depan televisi. Bosan. Main sono kalau bosan. Lampung kagak diganggu bos. Cecil cekikikan. Sebenarnya ia tahu alasan Karina menjadi begini. Karina hanya manyun dan tak mau merespon. Lo kapan nginap di sini lagi? Tanya Karina karena weekend. Cecil harus pulang. Kalau dia malas. Karena masih ada sepupunya yang menjajah rumah mereka. Lusa paling. Gue mau puas-puasin nginap di sini. Sampai lo tekan resmi. Karina berdiri. Kemudian memeluk Cecil. Bukannya apa. Selama ini Cecil lah yang terus ada untuknya. Dan jadi tempatnya berpeluh kesah. Ngomong, seakan gue bakal ngilang aja habis teken. Ya gimana? Gak mungkin kan gue nyempil tidur bertiga sama Pak Bara. Kalau lo tawarin jelas gue mau. Banget malahan. Hahaha. Karina menepuk punggung Cecil. Udah, sana lo pulang. Usir Karina. Karena kalau diteruskan makin panjang obrolan mereka.
Ya ini bocah satu. Tadi aja ngomong kayak gak mau kehilangan gue. Sekarang malah ngusir. Sumutnya. Karina mengantar Cecil sampai teras dan melambai saat sahabatnya itu keluar dari pekarangan rumah. Berjalan kembali ke dalam, Karina hendak mengecek handphone yang sudah ia charger sejak semalam. Ada beberapa pesan yang belum ia balas. Mata Karina membulat begitu melihat satu pesan berisi gambar dari Tommy. Lo pacaran kan sama bos? Ngaku loh, gue punya bukti. Bersamaan dengan foto Karina dan Bara yang sedang bergandengan tangan di mall. Ya Tuhan, kenapa dari semua makhluk di bumi, kenapa ia bisa bertemu dengan biang gosip? Alamat yang menjadi bulan-bulanan gosip minggu ini. Karina yang panik buru-buru membuka grup chatnya, dan syukurnya tak ada satupun foto dan gosip tentangnya. Sesaat dirinya merasa tenang, tapi juga aneh di saat yang bersamaan. Kok bisa biang gosip tidak gercep memasukkannya ke grup gibah? Apa mungkin sekarang Tommy tobat dari dunia pergosipan? Karina menggeleng tak habis pikir. Tak lama terdengar suara klakson mobil. Karina berjalan menuju jendela, mengecek siapa yang datang. Mobil yang sangat ia kenal terparkir di depan pagar kontrakannya. Ngapain pagi-pagi sudah ke sini? Tanyanya pada diri sendiri. Karina berlari kecil menuju pintu. Tak lama terlihat sosok seorang pria keluar dari mobil. Bukan, itu bukan Bara. Pria itu berjalan menuju ke arahnya sembari tersenyum. Pagi, Mbak, sapanya. Pagi, tumben pagi-pagi ke sini. Pria itu tersenyum lagi. Kenapa memangnya, Mbak? Ngarepnya yang datang Bara ya? Candanya. Iya sih, tapi ia memang agak berharap Bara yang datang, karena terlalu bucin padanya dan ingin bertemu terus. Enggak, elaknya. Dan Hosea hanya tertawa, karena jawaban dan ekspresi wajah Karina tidak sinkron. Kamu ngapain pagi-pagi ke sini? Mbak, aku bisa minta tolong enggak? Karina mengerutkan alisnya. Tumben sekali calon adik iparnya ini minta tolong padanya. Mau minta tolong apa? Aku mau ke bandara, tapi aku bawa mobil. Jadi mau minta tolong Mbak yang bawa mobilnya kembali ke apartemen. Loh, mas kamu kemana? Tumben gak gantar. Masih molor tadi. Terus kenapa gak naik ojol aja? Pasien nampak ragu untuk menjawab. Dan Karina malah merasa kepo dan menebak-nebak saat melihat ekspresi Hosea yang nampak malu-malu. Tadi sekalian jemput Mbak Anggun buat sarapan bareng, ucapnya, dan Karina langsung mengembangkan senyum. Tunggu bentar ya, Mbak mau ganti baju sama ambil tas dulu. Hosea mengangguk dan menunggu Karina yang sudah masuk kembali ke dalam rumah. Kembalinya Karina, Hosea nampak sedang berbincang dengan salah satu manusia yang paling tidak ingin Karina temui. Tapi sayangnya mereka tetanggaan. Kenapa nggak pindah lagi ke apartemen sih mereka? Desisnya kesal, karena akhir-akhir ini mereka seringkali berpapasan. Oh, tante kira kamu pacarnya Karina. Enggak tante, saya calon adik iparnya. Balas Hosea yang juga terlihat tanpa minat menjawab obrolan dari tetangga Karina tersebut. Emang pacarnya Karina siapa? Kepo banget sih ini orang, ucap Karina dalam hati. Ia bergegas mendekati mereka sebelum Hosea menjawab. Yuk berangkat, nanti kamu ketinggalan pesawat loh. Karina langsung menyeret Hosea yang nampak kebingungan. Pesawatnya akan berangkat 2 jam lagi, dan jarak rumah Karina dari bandara tidak terlalu jauh.
Hanya memakan waktu tak sampai setengah jam kalau tidak macet. Tante Widya sendiri nampak ingin mengamit mereka, tapi Karina lebih dulu berpamitan dan berjalan pergi. "Kenapa, Mbak?" tanya Hosea yang masih bingung, karena Karina langsung menyeretnya begitu saja. "Jangan ditanggapin tuh orang, bisa panjang nanti jadinya." Hosea manut saja, tapi sepertinya Bara belum memberitahu perihal tetangga Karina yang rupanya adalah mantannya. "Masmu memang gak pernah cerita?" Hosea melirik sekilas dan kembali fokus menyetir. "Cerita apa, Mbak?" "Tante yang ngajak kamu ngobrol itu tadi, ibunya mantan masmu." "Serius? Mantan yang namanya Ratu itu?" Karina menaikkan alisnya. "Kok langsung nebak Ratu?" "Lah kan mantan Mas Bara cuma satu, Mbak." "Lah iya, berarti Rani cinta pertama Bara dong." Karina menggeleng. Tak apa, yang penting dirinya cinta terakhir, pikirnya. "Berarti Pak Bos belum cerita soal mereka yang ketemu pas di Bali?" Masih yang menggeleng. "Enggak, Mas cuma cerita kalau dia sedang ngelamar Mbak." "Emang ada apa pas di Bali?" Karina tiba-tiba saja jadi merasa lega. Bukankah itu artinya Bara merasa pertemuannya dengan sang mantan tidaklah penting dan lebih fokus dengan ia yang melamar Karina? Gadis itu tersenyum senang. Karina bercerita sedikit, memberitahu apa yang terjadi. "Oh, dulu aku pernah dengar sih soal cerita masa lalunya Mas Bara. Tapi syukur deh, Mas gak jadi sama dia. Gak kebayang, bisa bangkrut duluan. Hahaha." "Iya, benar. Kalau Bara dulu tetap nekat bersama Rani, mungkin dirinya tak akan jadi seperti sekarang." "Aku jadi penasaran kayak apa rupanya. Mana cantik sama Mbak Anggun?" Karina menoleh. "Nah, kok malah disamakan dengan Anggun? Bukankah seharusnya dengan dirinya yang calon Bara?" "Kok Anggun?" "Ya iyalah Mbak, yang paling cantik di mata aku kan Mbak Anggun." Hosea tersenyum senang. Ya ampun, ternyata Hosea lebih bucin daripada Baranya. "Emang kamu serius sama Mbak Anggun?" Hosea terdiam. Ada kesedihan di wajahnya. "Ya serius, Mbak. Tapi gimana? Dia tetap menolak. Bahkan saat aku serius ngajak dia menikah, dia tetap menolak. Dan tadi dia bilang orang tuanya menjodohkannya dengan anak teman mereka." Tiba-tiba Karina ikut merasakan apa yang Hosea rasakan. Cinta terhalang usia. Mungkin kalau di luar negeri tak masalah, tapi di sini pasti sudah dihibahin di sana sini. Padahal usia itu sebenarnya bukan penghalang. "Jadi kamu mau menyerah?" Hosea menggeleng. "Ya enggak lah Mbak, aku akan tetap berjuang sebelum dia benar-benar sah jadi milik orang lain." Karina bersyukur Hosea punya semangat yang bagus. Tapi masalahnya, dia tak bisa membayangkan saat nanti Anggun menikah dengan orang lain. Betapa hancurnya hati pria ini. "Semangat!" "Ya Mbak, bantu doa ya." Mereka sampai di bandara, dan Hosea langsung menurunkan kopernya. "Mbak, aku titip Mas Bara ya. Tolong bangunin juga kalau dia belum bangun ya." Karina mengangguk. Kenapa ia jadi merasa seperti dititipi anak kecil oleh calon adik iparnya ini? Karina menjalankan mobilnya dan sampai ke apartemen Bara. Karena ia punya akses masuk, dengan santainya dia ngeloyor masuk begitu saja. Sesaat dia ragu, dia teringat kejadian saat dia masuk tiba-tiba dan malah melihat Bara bertelanjang dada. Karina lekas menggeleng.
Yang ia lihat saat masuk adalah Bara yang tertidur di sofa. Wajahnya nampak lelah, tapi Karina senang melihat Bara tidur sepulas ini. Ia mengecek kulkas, bahan makanan lengkap, dan ia siap membuat makan siang. Bara menggeliat saat hidungnya mencium aroma sedap. Seingatnya, Hosea sedang pergi, dan tadi pagi izin meminjam salah satu mobilnya. Dan biasanya saat pergi keluar, adiknya itu akan pulang sore atau malam hari. Ia membuka mata dan langsung duduk, berjalan ke arah dapur. Senyumnya mengembang saat melihat sosok yang akan menjadi masa depannya sedang memasak di dapurnya. Karina yang sadar ada yang memperhatikannya berbalik. Ia langsung tersenyum begitu melihat tampang baru bangun tidur Bara. Selamat pagi, sapa Karina. Jelas sekarang lewat jam 11 siang. Bisa-bisanya ia mengucap selamat pagi. Pagi, jawab Bara sambil tersenyum. Mandi Gi, habis itu makan siang. Bara mengangguk, dan Karina kembali fokus dengan apa yang dimasaknya. Bara tak beranjak dan malah berjalan ke arah Karina. Ia melingkarkan tangannya di tubuh ramping calon istrinya itu. Tubuh Karina terasa kaku. Mas ngapain? Tanyanya. Mandi sana. Bara bergumam, tapi tak juga melepaskan diri. Mas jadi gak sabar bisa begini setiap hari sama kamu, ucapnya. Mau tak mau Karina tersenyum. Ah, kenapa ia merasa jadi sebucin ini? Gak sabar setiap bangun tidur melihat kamu ada di rumah yang sama Mas. Bara menyandarkan kepalanya ke bahu Karina. Karina bergedik agak ngeli dengan hembusan nafas Bara yang menyentuh lehernya. Mas, masakan aku bisa gosong kalau kayak gini terus. Sana Gi, mandi. Karina menggerakkan bahunya agar Bara bergeser. Namun pria itu tetap kekeh memeluknya dari belakang. Akan tetap masakan kok kalau gosong, jawabnya. Dan Karina kembali kehilangan kata. Ah, kenapa Bara jadi manjaan begini? Pikir Karina yang otaknya sudah tidak bisa fokus memasak. Bersambung.